Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, baik, pada kali ini perkenalkan, nama saya Ainul Mutmainnah, NIM 2019 07100123 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pengembangan dakwah virtual bagi masyarakat pengguna Android. Nah, sebelum kita masuk ke dakwah virtual, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya dakwah. Nah, dakwah bagi umat Islam sesungguhnya itu menjadi kewajiban bagi keseluruhannya. Setidaknya umat Islam yang dimaksud adalah termasuk dalam kategori mukallaf atau individu yang sudah bisa dikenai beban tanggung jawab. Kemudian mumayyiz atau individu yang telah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, di sini pada intinya ialah bahwa dakwah itu sebenarnya mengajak atau menyampaikan sesuatu perkara yang baik yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, dan yang kemudian studi pustaka, penelitian ini menggunakan aplikasi mobile yang disepakati untuk e-dakwah adalah aplikasi yang berbasis Android. Pembelian aplikasi mobile berbasis Android dengan alasan pengguna terbesar perangkat mobile adalah mobile berbasis Android. Nah, kemudian kita masuk ke efisiensi dakwah kultural dan virtual. Sebagaimana dipahami bahwa dakwah itu adalah satu kegiatan atau ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, message yang disampaikan kepadanya tanpa ada paksaan. Jadi efisiensi dakwah itu sebenarnya tidak memaksa, tetapi memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang dunia ini melalui dakwah tersebut. Nah, di sini tugasnya dakwah yaitu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui dunia maya atau dunia internet. Kemudian kita masuk di dampak positif dan negatif media virtual. Nah, manusia di era globalisasi ini memang tidak dapat dihindari dengan alat media sosial. Karena hal ini merupakan keniscayaan, namun harus ada pula yang dilakukan untuk menanggulangi efek buruk dari bermedia sosial. Salah satunya yaitu memanfaatkan salah satu produk dari globalisasi yaitu internet atau international networking sebagai media untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Dengan demikian, maka melalui internet seseorang itu bisa menjadi misionaris Islam atau dai virtual yang mempublikasikan syiar-syiar Islam melalui internet. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran dai untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi
seorang dai itu harus mempunyai kelebihan, harus mempunyai kematangan materi dalam menyampaikan materi dakwahnya, dikarenakan berbeda dengan tatapan langsung. Di virtual ini kita harus lebih menekankan bagaimana agar pendengar atau yang melihatnya itu bisa memberikan respon yang baik kepada kita. Jadi di sini dai sangat penting, teman-teman. Kemudian dampak negatif dari penggunaan gadget dakwah ini, bahwasanya banyak sekarang orang-orang yang menggunakan gadget itu bukan untuk melihat seperti ceramah, melihat seperti bacaan hadis-hadis yang ada di internet, namun lebih kepada membaca berita, terus menyebarkan hoax. Kemudian sebagian besar juga ada yang lebih suka kayak nonton K-pop gitu. Nah, di sini dakwah virtual itu sangat penting, dan juga bagaimana kita bisa memberikan efek yang baik bagi para pengguna Android tersebut. Nah, bisa kita contohkan bahwasanya sekarang itu kan lagi pandemi COVID-19, jadi kita tuh kayak nggak bisa ketemu atau tidak bisa mengadakan pengajian secara offline atau bertatap muka di masjid seperti biasanya. Nah, di sini bagaimana seorang dai menggunakan ilmunya atau memberikan informasi itu dengan secara unik, atau memberikan informasi dengan baik. Misalnya temanya mengenai remaja, mengenai percintaan. Nah, itu kan lebih banyak ke anak muda. Jadinya banyak yang lebih ditekankan ke anak muda. Jadi di sini bagaimana seorang dai bisa memberikan penjelasan atau memberikan materi yang menarik dan bisa dicerna dengan baik oleh pemuda tersebut. Nah, di sini kemudian kita masuk di dampak penggunaan satu media sebagai media dakwah. Nah, di sini kita itu memilih satu media yang benar-benar kita itu di sini aja kita memberikan dakwah, karena kita juga harus mengetahui pengguna terbanyak dan yang paling sering dibuka oleh orang-orang itu apa. Nah, misalnya di sini Instagram sebagai media yang sedang tren dalam penggunaan pesan dakwah, yang akan mengundang banyak dai untuk berkontribusi dalam berdakwah melalui Instagram. Nah, di sini contohnya adalah Instagram. Semua media pada dasarnya diusahakan untuk dibuat secara sempurna. Setiap media itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan, timbullah dampak yang akan dirasakan. Instagram memiliki dampak positif yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi di sini misalnya seorang dai itu memilih Instagram sebagai media pemanfaatan dakwah virtualnya. Nah, di sini dakwah Instagram bertatap muka yang merupakan media sosial yang banyak juga penggunanya di Indonesia. Hal ini berpeluang besar bagi dakwah seorang dai, karena tujuan utama dakwah lewat media sosial itu adalah untuk diakses, dibaca, dilihat, dan didengar oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, sebagai salah satu media atau jejaring sosial, Instagram ini cukup akrab bagi penggunanya, karena banyak kayak kalangan muda atau para artis-artis itu menggunakan Instagram. Jadi bisa dimanfaatkan dalam kegiatan dakwah di Instagram dengan baik bagi dai yang sudah profesional maupun dai dadakan dapat menyampaikan dakwah dengan gaya sendiri ke Instagram yang ringan atau tidak terkesan menggurui. Nah, itu mungkin dari saya.
Terima kasih atas kesempatannya, telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penjelasan atau mempresentasikan makalah saya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya bahwa media dakwah itu adalah media yang dipergunakan untuk menyampaikan madah atau dakwah kepada mad'u. Menurut Asmunul Syukur, dakwah merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, dakwah itu ada dua macam. Yang pertama, dakwah kultural, yaitu adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultural masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya selalu terima di lingkungan masyarakat setempat pada era globalisasi ini, yaitu yang disering sebut media dakwah virtual yang mana dapat dijangkau oleh semua kalangan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.